Baik, saya mulai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu terberkati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taruna-taruni yang mengikuti pendidikan agama Islam pada sore hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan sore hari yang insya Allah berbahagia ini, kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kenikmatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini menggunakan Classroom, juga Google Meet, dan alhamdulillah ini sudah 98 yang hadir dari 5 kelas ya, baik kelas TD ABC, kemudian kelas AE AB. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Teman-teman semuanya, marilah kita buka terlebih dahulu untuk perkuliahan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafadzkan Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kembali untuk perkuliahan pendidikan agama Islam pada pertemuan yang ke-6. Sebelumnya saya mohon maaf, pada hari Selasa untuk TD dan hari Kamis untuk AE saya tidak bisa mengajar karena ada kesibukan tertentu, sehingga untuk kuliah pendidikan agama Islam saya alihkan pada hari ini, meskipun juga masih ada kendala e-learning. Oleh karena itu, untuk perkuliahan tetap berjalan ya menggunakan Meet ini, dan nanti untuk e-learning sebagai bukti teman-teman mengikuti perkuliahan, karena hari ini tidak bisa kita akses dan apalagi login, maka untuk penggantinya nanti saya infokan ke Danton ya teman-teman masing-masing, bahwa teman-teman pada hari dan jam tertentu saya minta untuk masuk ke e-learning, sehingga nanti di situ tercatat hadir gitu. Nah, untuk hari ini sebetulnya ada tugas yang ingin saya berikan kepada teman-teman, tetapi juga belum bisa saya upload ya, nanti menunggu sekalian ketika teman-teman bisa login di e-learning. Nah, untuk hari ini mungkin materi ya tidak terlalu lama juga menurut saya. Kita melanjutkan kembali untuk pertemuan 6 ini membahas tentang masalah proses keimanan ya. Kalau kemarin kita membahas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak berbicara mengenai zatnya, karena itu sesuatu yang akan sangat dan tidak bisa dipikirkan oleh manusia, karena itu di luar jangkauan akal manusia, sehingga kita hanya menggunakan dalil-dalil nakli kalau begitu. Sementara untuk proses keimanan kepada Allah sebetulnya bisa kita gunakan
Dan ini menjadi hal yang utama dalam melakukan proses keimanan kepada Allah sebagai Tuhan kita adalah dengan akal kita, yaitu dengan memahami kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diciptakannya alam semesta, kemudian kehidupan dan juga manusia ini. Oleh karena itu, dengan itu semua kita bisa memikirkannya, bahkan merupakan suatu ibadah yang sangat besar nilainya ketika kita mampu untuk merenungkan kembali dan kemudian melihat bukti-bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu adanya langit, adanya kehidupan, adanya bumi, adanya manusia ini, alam semesta, itu menunjukkan bahwa itu semua ada yang membuat. Siapa dia? Yaitu Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq kita siapa? Maka kemudian kita tahu bahwa Al-Khaliq kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani adanya Al-Quran, yaitu disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas bahwa Allah lah Tuhan kita yang kemudian berbeda dengan makhluknya, Tuhan yang satu, tidak berayah, beribu, dan seterusnya. Nah, maka itu akan menguatkan keimanan kita kepadanya, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dengan jalan akal, yaitu dengan kemudian kita memahami, kemudian menghayati, memikirkan apa yang menjadi ciptaan-ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di samping kita menggunakan akal, perasaan juga dimunculkan di situ untuk menguatkan keimanan, karena beriman dengan perasaan saja itu tidak cukup. Karena apa? Karena perasaan tersebut kadang ditambah-tambah atau juga dikurangi, sehingga kemudian ada paduannya dengan akal, yaitu beriman dengan akal dan perasaan kita. Nah, berikutnya teman-teman semuanya, saya lanjutkan kembali untuk keimanan kepada Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Islam, di samping diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai Tuhan kita, kita juga diminta untuk mengimani adanya rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, diutusnya rasul kepada umat manusia, kita ketahui sendiri bahwa rasul jumlahnya, nabi dan rasul ya maksudnya, jumlahnya yang wajib untuk kita imani ada 25 ya, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya harus kita imani bahwa mereka lah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang notabene mereka adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, sehingga dalam hal ini muncul sebuah pertanyaan, teman-teman. Ya, mengapa kemudian Allah mengutus para rasul ini kepada umat manusia, yang juga rasul itu berasal dari manusia, bukan dari ciptaan Allah yang lainnya, entah itu dari jin, entah itu dari malaikat, tapi dari manusia sendiri. Ada yang bisa menjelaskan kenapa Allah mengutus rasul itu dari bangsa manusia, teman-teman? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada, teman-teman? Saya mau menjawab. Ya, silakan. Mengapa dari bangsa manusia sendiri? Ya. Karena manusia itu ciptaan Allah yang paling enak dibandingkan kita. Ya, yang lain? Pak, izin Pak, saya Pak. Ya, silakan. Mengapa Rasul itu dari bangsa manusia? Menurut saya karena Rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki manusia-manusia atau membuat baik manusia yang sudah
kayak contohnya menyembah berhala gitu Pak, untuk mengembalikan ke jalan yang benar Pak, maksudnya Pak. Mm-mm. Ya, tapi mengapa dari bangsa manusia sendiri, bukan dari malaikat misalnya atau jin misalnya? Izin Pak, Ya, silakan. izin menambah, Ya, salah satu, izin menambah. silakan. Pak. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi seorang khalifah Mm-mm. atau menjadi seorang rasul. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, jadi sebelum Allah menciptakan manusia atau menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, jadi Allah bertanya kepada malaikat atau malaikat, untuk apa kau menciptakan khalifah atau seorang manusia di muka bumi sedangkan mereka saling bunuh? Ya, terus hubungannya dengan Rasul tadi apa, Mas? Kenapa dari manusia sendiri Rasul itu diutus, bukan dari yang lain? Halo? Nah, baik ya teman-teman, saya bantu kalau begitu menjawab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ini kan tujuannya untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Sehingga agar mudah diterima, dicontoh, diikuti oleh manusia yang lain, tentulah itu harus berasal dari manusia sendiri agar mudah dicontoh, agar mudah diikuti gitu. Nah, sehingga itulah alasan kenapa diutusnya dari bangsa manusia, yaitu agar mudah untuk diikuti, agar mudah untuk dicontoh oleh manusia sendiri. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya yang diutus sebagai rasul itu dari bangsa malaikat. Nah, kira-kira manusia bisa nggak untuk mengikuti? Contoh misalnya kita diminta untuk sholat, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, misalnya malaikat yang mengatakan seperti itu. Nah, gimana manusia bisa mencontoh kalau kemudian malaikat kita ketahui sendiri makhluk yang gaib yang tidak bisa kita indra gitu. Nah, itu apalagi juga dari jin misalnya. Nah, itu juga tidak memungkinkan. Ya, oleh karena itu memang sudah tepat Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu dari bangsa manusia sendiri. Kenapa? Agar lebih mudah untuk dicontoh, mudah diikuti. Nah, itu ya teman-teman ya. Sehingga kenapa kalau ada pertanyaan teman-teman bahwa rasul itu berasal dari manusia sendiri, bukan dari bangsa yang lain, itu karena agar mudah diikuti, dicontoh oleh manusia. Nah, itu kita bisa dapatkan jawaban demikian, dan insya Allah jawaban tersebut sesuai dengan logika akal manusia bisa diterima. Nah, oleh karena itu proses keimanan kepada Rasul, lebih-lebih kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu bisa menggunakan jalan akal. Kenapa? Karena memang banyak bukti bahwasanya Rasul itu ada, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW ada memiliki peninggalan-peninggalan, ya, bahkan rumahnya, bahkan kemudian apa yang disampaikan berupa Al-Quran itu sampai kepada kita gitu. Nah, itu kita bisa pikirkan, oh ternyata memang benar bahwa dulu diutus orang Rasul bernama Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian Rasul itu berasal dari manusia sendiri. Tadi itu alasannya ya, karena biar mudah untuk dicontoh, diikuti oleh manusia-manusia yang lainnya. Nah, manusia perlu petunjuk cara benar dalam beribadah kepada penciptanya. Nah, sehingga di situ perlu dicontohi. Tidak hanya masalah sholat saja, tapi yang lainnya, ya, banyak gitu. Bagaimana berpuasa, bagaimana beribadah haji, bagaimana bersikap lemah lembut santun kepada manusia yang lain, bagaimana berakhlakul karimah gitu kepada yang lain, itu perlu dicontohkan gitu. Nah, bagaimana contohnya berakhlakul karimah? Nah, maka Allah telah mengutus Rasul dari manusia sendiri agar mudah untuk memberikan contoh tersebut kepada umat
manusia. Ya, lebih-lebih dalam hal masalah ibadah. Ya, ibadah tidak hanya sholat saja, tapi secara umum, secara keseluruhan. Bagaimana cara berekonomi yang benar, bagaimana cara berbisnis yang benar, berpolitik yang benar, misalnya. Bagaimana cara untuk meraih kekuasaan yang benar, bagaimana memimpin yang benar, ya. Bagaimana makan yang benar, misalnya pakai tangan kanan, gitu. Bagaimana adab masuk rumah dan seterusnya, banyak sekali. Dan kemudian di situ dicontohkan oleh Rasul kita agar kemudian manusia yang lain itu bisa mendapatkan petunjuk. Nah, yang berikutnya adalah Rasul memberikan aturan kepada manusia yang berasal dari penciptanya. Nah, di sini sehingga memang kita kemudian bisa pahami Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita indra wujud dalam arti zatnya. Tapi firman-firman-Nya kenapa bisa sampai kepada kita, ya, yaitu berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis qudsi kepada kita, itu lantaran ada yang menyampaikan kepada kita. Ya, kalau kemudian Rasul ini mendapatkan firman-firman dari penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dengan banyak jalan gitu ya. Bisa melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu langsung bertemu Rasul, bisa, atau melalui mimpi dan seterusnya. Ya, banyak cara gitu. Nah, berikutnya hingga sampai kepada kita, contohnya juga kepada kita yang nan jauh di sini, itu tidak lain tidak bukan karena adanya Rasul ini yang menyampaikan. Kita bisa sampai kemudian tahu ayat-ayat Al-Quran, kita bisa tahu Al-Hadis atau As-Sunnah. Akhirnya kita tahu di situ ada aturan bagaimana cara ibadah, bagaimana cara untuk sholat, cara untuk berpuasa. Itu lantaran karena ada Rasul ini yang kemudian menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang lainnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah kita berbicara mengenai proses keimanan kepada Al-Quran. Baik, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk proses keimanan kepada Rasul sebelum saya lanjutkan ke proses keimanan kepada Al-Quran, teman-teman? Apakah ada? Silakan boleh disampaikan, di-on-kan mikrofonnya kalau ada pertanyaan. Halo? Apakah tidak ada? Siap, tidak ada, Pak. Ya, jelas ya? Siap, belum ada Pak. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan, yaitu tentang proses keimanan kita kepada Al-Quran, ya. Salah satu kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasulnya, yaitu khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya itu juga telah mendapatkan kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Taurat, ada Zabur, ya, ada Injil, itu bahkan, ya. Tapi kepada Al-Quran secara khusus ini disampaikan Allah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana proses keimanan kita kepada Al-Quran ini? Nah, perlu diketahui teman-teman, yang pertama adalah terkait fakta yang terjadi pada saat turunnya Al-Quran. Nah, kalau teman-teman diminta untuk bercerita mengenai beberapa fakta tentang turunnya Al-Quran, ya, pada saat itu kita akan temui yang pertama, ya teman-teman, bahwa Al-Quran tersebut itu dibawa oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar atau tidak itu? Ya, bahwa Al-Quran itu yang benar. Siap, yang benar, bawa Pak. adalah Siap, benar Pak. Siap, benar Bapak. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan nabi-nabi yang lain. Betul ya? Itu fakta. Makanya wajar waktu itu teman-teman bahwa orang-orang yang beriman kepada Rasul waktu itu bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada beliau sebagai nabi dan rasulnya. Itu bagi orang yang beriman. Tapi orang-orang kafir waktu itu menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu yang membuat Nabi Muhammad gitu. Itu yang terjadi gitu, bukan berasal dari firman Allah gitu. Tapi itu adalah buatan Muhammad, sehingga muncul istilah yang disebut dengan ajaran Muhammadanisme. Karena Al-Quran itu
memang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, orang kafir itu mengatakan demikian, bahwa itu adalah ajaran Muhammadanisme, yang membuat Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Nah, beda dengan orang yang beriman tadi ya. Kalau yang beriman ya bahwa itu memang benar dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi itu adalah firman-firman Allah sebagai risalah untuk umat manusia yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Itu fakta yang pertama, teman-teman. Kemudian fakta yang kedua yang juga tidak bisa dipungkiri, bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Benar atau tidak? Siap, benar Pak. Ya, betul ya. Semuanya tidak akan memungkiri bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Kalau ada Al-Quran tidak menggunakan bahasa Arab, ya, itu biasanya juga dikatakan bukan Al-Quran, bisa jadi terjemahan. Nah, di situ. Ya, tapi menggunakan bahasa Arab gitu. Bahkan Arabnya kadang-kadang sampai dilatinkan gitu. Tapi yang benar adalah ya menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab, itu adalah Al-Quran. Nah, maka ketika kemudian kita menjumpai ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian di situ ada terjemahnya, tetap ditulis biasanya Al-Quran dan terjemahannya. Nah, itu fakta, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, fakta yang lain adalah pada saat turunnya Al-Quran, sarana transportasi, kemudian juga akomodasi, telekomunikasi waktu itu sangat-sangat terbatas. Betul atau tidak? Waktu turunnya Al-Quran. Betul ya, teman-teman ya? Betul Pak. Tidak seperti sekarang gitu ya. Untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain saat ini bisa sangat cepat gitu. Pada saat turunnya Al-Quran ya, transportasi masih menggunakan kuda, unta, dan itu pun memakan waktu yang sangat-sangat lama ketika kita mau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Beda dengan sekarang ya, mungkin kita saat ini bisa makan di Yogyakarta, nah, nanti makan malamnya bisa di Singapura gitu. Bisa jadi begitu karena ada pesawat terbang misalnya. Nah, tapi kalau dulu ya sangat sulit, bahkan tidak bisa gitu ya, kecuali ada mukjizat. Nah, itu fakta berikutnya. Kemudian komunikasi juga ya, itu juga amat terbatas. Komunikasi ya masih ketemu secara langsung menggunakan kentongan misalnya gitu. Belum seperti sekarang gitu ya, kita ada kejadian di tempat yang sangat jauh itu bisa dalam hitungan detik mungkin bisa sudah kita ketahui. Itu lantaran apa? Karena ya komunikasi kita sangat cepat saat ini. Itu berbeda dengan fakta pada saat turunnya Al-Quran. Nah, itulah beberapa fakta yang kemudian melatar belakangi turunnya Al-Quran, dan itu tidak bisa dibantahkan secara fakta ya. Berarti ketika berbicara fakta ini masuk akal gitu. Nah, maka kemudian ini ya beberapa fakta yang saya sampaikan tadi. Ada yang kemudian menuduh akhirnya teman-teman melihat fakta-fakta tadi itu ya, siapa yang kemudian membuat Al-Quran itu? Sempat enggak ada pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul? Maka kemudian fakta yang pertama, karena tadi ya Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu yang membuat orang Arab gitu. Tapi apakah benar? Ya, ternyata tidak benar gitu. Nah, fakta yang terjadi adalah ketika orang-orang Arab gitu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat semisal Al-Quran, ternyata mereka tidak bisa gitu. Sebagaimana ada di dalam surah Al-Baqarah ya, kalau tidak salah ayat yang ke-23 atau ke-24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, itu tantangan Allah kepada orang-orang yang masih ingkar ya, masih kafir bahwa Al-Quran itu mereka tuduh yang membuat orang Arab. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina ya, dan jika kalian itu masih raib ya, ragu terhadap apa yang telah aku turunkan kepada abdina Nabi Muhammad SAW,
Faktu bisu rotim mim mislih gitu. Maka datangkanlah satu saja semisal satu ayat Al-Qur'an gitu. Wada'u syuhada'akum min dunillah gitu ya. Dan ajaklah gitu ya pembesar-pembesar kalian selain Allah Subhanahu wa taala in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang merasa benar gitu. Nah, itu tantangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian hal itu tidak mampu untuk diwujudkan atau kemudian dibuktikan tantangan itu oleh orang-orang Arab sendiri. Bahkan orang Arab itu mengatakan Al-Quran ini bukan bahasanya manusia. Situ. Ya. Ada seorang pembesar kafir Quraisy waktu itu, orang Arab ya, yang bernama Walid bin Mughirah, itu kemudian menyampaikan ya, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul pada malam hari, dia sambil mengendap-endap dengan teman-temannya mengatakan bahwa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW itu bukanlah kalimat-kalimat yang berasal dari manusia, tapi di luar manusia, yang memiliki gaya bahasa yang bagus, memiliki kemampuan kekuatan bahasanya sangat bagus, yang itu tidak bisa ditandingi oleh manusia, dan itulah sebuah kemukjizatan gitu, karena gaya bahasanya. Nah, maka itulah yang kemudian menjadi bukti mereka orang-orang Arab ketika ditantang untuk membuat semisal Al-Quran, mereka tidak mampu, tidak bisa ya. Kalau contohkan misalnya ada di dalam Al-Quran surah Gajah Al-Fil ya, mereka diminta untuk membuat semacam ayat Al-Quran ya, atau surah Al-Quran tentang masalah gajah. Nah, ternyata yang terjadi malah berbicara mengenai apa itu gajah. Ternyata itu kan mereka tidak mampu untuk membuat hal yang demikian itu. Nah, itu menjadi bukti. Nah, berikutnya adalah teman-teman sekalian, jika kemudian yang pertama untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab ternyata tidaklah tepat, tidaklah benar. Nah, berikutnya adalah siapa yang membuat Al-Quran. Nah, mereka menuduh orang-orang kafir ini ya, bahwasanya yang membuat adalah Nabi Muhammad SAW. Hal ini disadarkan pada fakta bahwa yang membawa Al-Quran adalah Nabiullah Muhammad SAW. Tapi benarkah? Ya, ternyata dengan logika saja tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Ya tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menantang ya seluruh orang-orang Arab untuk membuat Al-Quran dan semuanya tidak bisa. Nah, kita ketahui sendiri bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah juga orang Arab, sehingga Nabi juga tidak akan bisa membuat Al-Quran. Nah, itu secara logika juga terbantahkan gitu. Ya, kalau disebut misalnya ya mahasiswa STTKD tidak bisa membuat pesawat Airbus misalnya. Udin adalah salah satu mahasiswa STKD ya. Karena ini bahasanya adalah semua ya, semuanya, setiap dari mahasiswa STKD tidak bisa membuat pesawat Airbus, maka kemudian ya tadi ya, karena si Udin itu mahasiswa STKD, karena STKD ya juga dia tidak bisa untuk membuat Al-Quran tersebut atau membuat pesawat tersebut gitu. Itu logika yang bisa gunakan gitu. Karena di situ disebut dalam premis yang pertama bahwasanya semua mahasiswa STTKD atau setiap mahasiswa STTKD itu tidak bisa membuat pesawat Airbus. Nah, maka kemudian tadi akhirnya terbantahkan. Nah, demikian pula gitu ya dengan Al-Quran. Ya, kalau tujuan mereka yang membuat adalah Nabi kita Muhammad SAW juga tidak benar. Karena apa? Ya, karena Nabi adalah bagian dari orang Arab. Dan kita ketahui sendiri bahwa kalau Nabi itu memiliki apa yang disebut dengan hadis ya, yaitu bahasa hadis dan Al-Quran sungguh jauh berbeda ya. Kalau hadis itu kan segala
perbuatan, ucapan, dan takrir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita membaca hadis ataupun Al-Quran itu ternyata gaya bahasanya juga berbeda. Itu. Sehingga dugaan bahwa yang membuat Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW ternyata salah. Kemudian yang ketiga, yang benar adalah ini. Siapa yang membuat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah yang bisa diterima. Kenapa? Nanti kita akan sedikit jelaskan bahwa fakta-faktanya banyak. Kemudian ini ya, ada 4-5. Apakah benar dibuat oleh jin malaikat? Ternyata juga salah gitu ya. Karena apa? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika manusia dan juga jin itu dikumpulkan untuk membuat Al-Qur'an, mereka niscaya tidak akan mampu. Nah, kemudian ada dugaan atau tuduhan bahwa yang membuat Al-Qur'an adalah orang ajam atau orang luar Arab. Nah, ini semakin salah gitu. Ya, karena apa? Al-Quran menggunakan bahasa Arab, sementara orang luar Arab kan bahasanya bukan bahasa Arab. Orang Indonesia suruh buat Al-Quran, ya malah nggak bisa. Nanti bahasanya jadi bahasa Indonesia dong, itu Al-Quran. Itu logikanya malah nggak tepat. Maka yang benar adalah Al-Quran itu yang membuat atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya, dan fakta-faktanya masih sangat banyak yang kita jumpai ya. Contohnya misalnya tentang bukti-bukti kebenaran dalam ilmu kedokteran yang bisa dibuktikan sampai saat ini gitu ya, yang waktu itu cukup diimani. Misalnya manusia itu mengalami 3 masa kegelapan ya di dalam rahimnya. Kemudian siapa yang menjadi pemimpin ya dari lebah itu, ternyata kalau kalian menunjukkan bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah betinanya gitu, bukan jantannya. Nah, itu ternyata juga betul gitu ya. Sehingga yang dicari itu siapa pemimpin lebah itu ratunya, bukan rajanya. Itu ya teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa kita untuk mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kalamullah sebagai firman-firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan orang Arab, bukan buatan jin, bukan buatan orang luar Arab. Itu ternyata bisa kita buktikan secara akliyah dengan pembahasan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini ya ayat-ayat yang mendukung bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kalamullah. Ya, di dalam surah An-Nahl ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin." Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam atau luar Arab, sedangkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang terang. Nah, ini sebagai bantahannya. Kemudian ini disampaikan tadi ya sebagai tantangan bahwa Allah menginfokan atau menyampaikan kulla in jitama'adil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah la in jitama'adil ins ya, sampai kapanpun ya, ketika kemudian bangsa manusia wal jin dan juga jin ijtama ya, yaitu berkumpul ya, berkelompok gitu, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi, maka tidak akan mampu mereka bangsa jin dan bangsa manusia berkumpul tadi untuk mendatangkan semisal Al-Quran itu, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira ya, meskipun sebagian dari mereka atau sebagian yang lain saling membantu
pertengahan di situ. Nah, ini sebagai tanda ternyata juga tidak mampu, dan ini sudah diinfokan. Nah, oleh karena itu teman-teman, baik dalam mengimani Al-Quran ada pertanyaan terlebih dahulu teman-teman, ya, bahwa dengan akal kita ternyata mampu akal kita untuk memahami bahwa Al-Quran itu kalamullah, ya, bukan berasal dari buatan Nabi kita, orang Arab, orang Ajam, atau jin dan juga manusia. Ada pertanyaan? Itu jelas? Ya, betul Mbak. Siap, belum ada Pak. Ya, saya lanjutkan. Jelas Pak. Berikutnya konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan Al-Qur'an. Nah, yang pertama konsekuensinya adalah iman dari jalan akal akan menjadi dasar mengimani yang gaib nantinya. Ya, karena kita sudah yakin tadi. Kita sudah yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, kemudian mengutus utusan para rasul yang berasal dari manusia itu agar mudah untuk diikuti dan sebagai penyampai dari risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan kemudian ada Al-Qur'an yang dibawa sebagai kalamullah. Sehingga kita meyakini ini semua adalah sesuatu yang pasti benarnya 100%, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Nah, maka dengan itu nanti akan menjadi dasar untuk meyakini hal yang gaib. Maksudnya apa ya? Hal-hal yang gaib itu kan harus diberitakan melalui wahyu atau dalil-dalil nakli. Nah, bersumber dari mana? Itu salah satunya berasal dari Al-Quran itu. Gitu. Dan yang kedua, meyakini sumber nakli berasal dari Al-Quran dan hadis nanti, ya, hadis mutawatir itu merujuk kepada yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, akan menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada penciptanya dalam segala hal. Karena apa? Kita sudah yakin bahwa diri kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ada di dunia untuk beribadah kepadanya karena kita yakin kepadanya. Kemudian kita nanti akan dikembalikan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia ini. Clear. Nah, kita akan mencoba untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan. Alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal enggak gitu. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Intinya ini apa? Larangan untuk riba, tetapi kebolehan untuk jual beli. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu ayat yang lain, ya. Maka dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, perintah untuk sholat, perintah untuk menunaikan zakat dan rukuk, ya, bersama orang yang rukuk. Nah, ini ya kebangkitan manusia, bahwa manusia bangkit karena akidahnya yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan dasar manusia. Ya, salah satunya tadi kenapa Anda beriman kepada Allah sebagai Tuhan, kemudian Anda yakin sama Al-Quran, Anda yakin atas diutusnya Rasul Muhammad SAW. Ya, di sini Anda sudah memiliki jawaban-jawabannya.
Yang kedua adalah akidah yang benar akan mengakibatkan kebangkitan yang benar. Sehingga apa tadi konsekuensinya adalah ketakwaan, sehingga kita akan mencoba dalam kehidupan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, ya, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman ya, ada malaikat yang selalu mengikuti secara bergiliran, baik di depan kita maupun di belakang kita, yang senantiasa juga menjaga kita ya, atas apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Di situ. Baik, teman-teman, itu ya untuk materi kita pada hari ini, dan bisa ditulis terlebih dahulu. Saya beri waktu kurang lebih 3 menit ya, teman-teman, cukup untuk menulis kuis ini. Dan nanti untuk menguploadnya kemana akan saya sampaikan lebih lanjut. Bisa dipahami teman-teman? Siap, bisa Pak. Baik. Bisa Pak. Ya, silakan. Bisa Bapak. Kurang lebih waktu 5 menit bagi teman-teman semuanya untuk menulis ya tugas yang saya berikan. Teman-teman jangan lupa ya, nanti untuk mengerjakan itu ditulis tangan, bukan diketik ya teman-teman. Siap Pak. Ya. Ya, Siapa? Pak. Siapa? Izin, Pak. Izin bertanya. Ya boleh, silakan. Berarti pengumpulannya bukan hari ini ya, Pak? Bukan, Mas. Nanti saya infokan lebih lanjut. Kemungkinan besok, kalau intinya e-learningnya juga sudah oke gitu. Gitu ya. Siap, Pak. Siapa? Siap, terima kasih, Pak. Ya. Pak, ini learningnya masih error ya Pak? Iya, saya kan tadi sampaikan error Mas ya Mas. Nggak tahu kalau yang sekarang ini saya belum mencoba lagi tadi loh, maksudnya waktu kita mau mengawali kuliah itu. Izin Pak, Heeh. nih izin nunjuk. Kalau saya e-learning dari kemarin tuh nggak ada masalah Pak. Ini saya juga nggak bisa buka itu Mas sekarang. Nggak tahu ya kenapa Siap. ya.
ada Mungkin lagi beberapa error Pak. Saya juga nggak bisa buka learning lagi error webnya. Iya, ada makanya beberapa itu. yang error, Pak. Ada sebagian juga teman-teman ada yang bisa masuk, ada sebagian yang nggak bisa masuk. Betul betul. Nah ini sama mas saya mas. Nah sehingga nanti versinya versi saya ya bisanya ya teman-teman ya. Gitu. Sehingga kalau saya bisa nanti teman-teman saya infokan. Sehingga ini PR-nya sementara bukan PR dalam arti kemudian tidak dikumpulkan, tetap dikumpulkan, tapi untuk pengumpulannya menunggu berjalannya e-learning dengan baik. Sehingga kuis ini silahkan teman-teman untuk tulis dulu, kerjakan dulu, soal pengumpulannya nanti bisa menyusul, gitu saja. Bisa dipahami ya teman-teman? Siap, bisa Pak. Bisa Bapak. Baik, apakah Siap, bisa, sudah Pak. selesai ditulis? Siap, sudah Pak. Ya baik, kalau Siap, sudah sudah, kita Pak. akhiri dulu untuk kuliah kita pada sore hari ini ya. Siap, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman hadir pada kuliah sore hari ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ya, sama-sama. Izin keluar ya Pak. Makasih Ya, Pak. silakan. Siap, terima kasih. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama. Silakan boleh Izin keluar Bapak. live ya. Silakan. Makasih Pak. Izin keluar Ya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan boleh meninggalkan. Tidak apa-apa. Oke ya, teman-teman, saya keluar dulu.